Mari bersama-sama kita berdoa dengan menyanyi demikian. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab, selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 47.
cahaya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaannya dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia dan pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara.
Saya Pendeta Riani Suharja atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GG Pondok Indah saya mengucapkan salam persaudaraan. Saudara, hari ini libur-libur kita diajak untuk beribadah bersama dengan tema yang mungkin asing buat kaum muda atau anak-anak, yaitu meneruskan karya ilahi. Saya izin menerjemahkan tema ini dalam bahasa kaum muda. Mungkin kalau teman-teman kaum muda di sini ada kaum muda, tadi pagi lebih banyak kaum mudanya, kaum muda-pemuda remaja ya. Oke, saya ganti dengan kalimat what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan nih dalam kehidupan kita? Apa yang Yesus lakukan dan apa yang saya perlu lakukan seperti Yesus gitu ya. Jadi berpikir seperti Yesus, merasa seperti Yesus dan bertindak seperti Yesus. Nah, kalau dalam bahasa anak-anak, ada yang anak-anak di sini ya. Jadi yang papa mamanya yang khotbahin di sebelah supaya anaknya bisa dengerin firman Tuhan gitu dibisikin. Saya biasa anak saya kalau duduk di sebelah saya kasih kertas sama bolpen saudara. Kadang-kadang dia gambar, tapi inti dari saya kasih kertas dan bolpen supaya dia catat khotbahnya gitu. Jadi sejak SD dia terbiasa mencatat khotbah. Nah saudara, kalau anak-anak mungkin bahasanya lebih berbeda. Bagaimana jadi anak Tuhan yang baik. Nah saudara, apapun pertanyaannya ataupun temanya, pertanyaannya haruskah kita menjadi anak Tuhan yang baik? Haruskah kita melakukan seperti yang Yesus lakukan? Haruskah seperti tema hari ini kita meneruskan karya ilahi? Bagaimana menurut saudara? Harus? Ada keharusankah? Harus ya? Bu Pendeta, harus gak Bu Pendeta? Meneruskan karya ilahi, menjadi anak Tuhan yang baik, berpikir dan merasa seperti Yesus, harus apa enggak nih? Saudara, bicara harus itu bicara metode pendidikan. Jadi sejak saya bertobat, mengharuskan anak saya, akhirnya saya mencari metode baru. Kenapa? Dulu kan guru-guru sekolah minggu tuh mengharuskan anak-anak sekolah minggu kalau berdoa gimana? Ibu guru, kakak-kakak, ayo kita berdoa. Belum berdoa, tandanya apa? Tidak lipat tangan dan tutup mata, gitu ya. Jadi lipat tangan tutup mata harus nggak saudara? Kalau di sekolah minggu tradisional harus. Nah itu sebabnya anak saya waktu saya studi lanjut, lalu anak saya ikut, saya bawa ke sekolah minggu, setelah dari sekolah minggu, saya bawa masuk ke sebuah kehidupan yang berbeda, maka dia meneruskan keharusan itu saudara. Jadi pada waktu dia makan bersama teman-temannya, ini teman-temannya di Malcolm X gitu ya, dia mulai tuh menjelang makan siang bersama, dia lipat tangan dan tutup mata saudara. Karena kan harus ya kata guru sekolah minggu. Lalu dia lipat tangan tutup mata, temennya marah saudara. Temennya bilang gini, kamu jangan mengkristenkan kita ya dengan kamu seperti itu katanya. Nah saudara, sejak itu saya baru sadar, dia suka nanya sama saya, Mami jadi harus apa enggak dilipat tangan tutup mata katanya gitu ya. Nah akhirnya saya menceritakan hal yang berbeda. Tapi saudara tahukah bahwa anak-anak juga punya tantangan imannya sendiri. Harus di rumah, gak boleh main gadget, di sekolah gak punya temen. Karena apa? Karena gak ngerti mainan di gadget. Karena gak punya gadget. Nah ini kan tantangan iman buat mereka. Harus dan jangan seperti katanya mama, kata papa, seperti Tuhan Yesus. Tapi nyatanya begitu saya masuk dalam kehidupan sosial saya mengalami tantangan iman. Salah satunya gak boleh berdoa makan di depan teman-teman. Nah ini tantangan iman anak-anak. Jadi untuk meneruskan karya ilahi Yesus seperti yang ada dalam tema kita, ini susah saudara. Nah tantangan kaum muda yang lebih tua dari anak-anak ini adalah apa? Kaum milenial ini katanya waktu disurvei saudara dari 4.095 remaja pemuda,
43,5%-nya kaum muda itu bukan hanya pernah buka situs pornografi, tapi lebih dari 1 kali. Sekali gitu ya. Lebih tuh dari sekali. Lalu kita bilang kan, ya udahlah kalau begitu gereja tuh yang benar bikin pembinaan. Tapi nyatanya saudara, di gereja pun gak banyak orang datang. Kaum muda hilang. Kenapa? Karena rupanya menurut kaum muda itu yang 4095 orang itu 40% pemimpin gereja tuh gak enak, gak asik. Gitu ya. Jadi kalau saudara punya pemimpin gerejanya asik buat kaum muda, itu benar-benar harta yang sangat berharga. Gitu ya. Nah lalu 35% itu katanya aktivitas di luar gereja padat. Jadi saya sibuk les nari, les matematika, les olahraga lagi, les apa macam-macam saudara. Jadi nggak mau ada di kehidupan bergereja. Jadi mereka nggak paham bagaimana what Jesus do, bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik, bagaimana bisa meneruskan karya ilahi Yesus di dalam dunia. Adanya di dunia tapi nggak tahu caranya. Nah 20% lagi dari 4.000 itu ternyata merasa bahwa bentuk ibadah itu tidak menarik saudara. Jadi makanya streaming sekarang laku ya. Kenapa? Karena bosen lagunya kepanjangan nih 3 bait. Ya udah makan dulu deh gitu ya. Terusin gitu kan. Terus aduh ini khotbah aku muter-muter gak kelar-kelar. Ya udahlah saya buka IG dulu gitu ya. Nah jadi streaming online dan sebagainya laku. Karena menjadi menarik. Menjadi menarik karena bisa dari nonton ini terus nonton ini. Nanti buka YouTube, oh belum selesai kebaktiannya. Yang lain lagi, buka lagi, oh baru doa syafaat ya udah tukar lagi ke sini gitu ya. Ini model milenial beribadah kan, konsentrasinya berubah-ubah. Nah yang 4% lagi ternyata mereka melihat tuh orang-orang tua nih. Ini jadi masalah kita Bapak Ibu. Kita itu jadi masalah buat kaum muda. Kenapa? Karena nggak memberi teladan. Nggak memberi teladan, misalnya marah-marah, kritik gitu ya. Akhirnya mereka nggak ke gereja. Lalu kita bilang, ya sudahlah kalau bukan di gereja, kita perbaiki spiritualitas anak-anak muda kita, anak-anak kita dengan ada di rumah. Nah tapi ironisnya nih saudara, dari 100%, 20% kaum muda itu gak kepengen tinggal di rumah, gak pengen ada di rumah. Kenapa? Karena saya tuh gak bisa keluarin pikiran saya gak bisa keluarin perasaan saya. Kenapa? Karena di rumah yang ada adalah harus dan jangan. Jangan nikah dengan beda agama, harus belajar baik-baik, jangan main gadget, harus belajar. Saya pernah mensurvei katekisan saudara, jadi dari 70 katekisan. Menurut teman-teman katekisan, belajar itu harus atau enggak? 80% diantaranya bilang enggak harus kak. Toh juga bisa pinter, saya juga bisa nanti kuliah, enggak harus belajar gitu ya. Buktinya anak saya sekolah katanya, mami aku tuh enggak belajar buka buku tapi lulus aja katanya. Karena kuliahnya kuliah gambar gitu ya. Nah saudara, terlalu fleksibel dalam dunia ini sampai akhirnya kaum muda hilang. Sehingga mereka nggak mau lagi bergantung sama gereja dan orang tua. Nah ini menjadi tantangan buat kita. Bagaimana GKI Bintaro Utama meneruskan karya ilahi Yesus di dunia. Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kita belajar prinsipnya aja saudara. Prinsipnya begini. Kalau Roh Kudus turun atau bekerja, maka dampaknya adalah kita mengalami kasih dan kuasanya yang besar. Kalau tersentuh. Kalau nggak tersentuh gimana ya? Kita bilang yang tersentuh dulu ya. Kalau yang tersentuh, tuh kayak bukan hanya di film-film kisah nyata saudara, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya kalau pastoral tuh kadang-kadang pastoral tuh bukan dari gereja sendiri saudara. Mungkin antar gereja supaya nggak ketahuan pendetanya atau jemaatnya gitu ya. Terus dia ke gereja lain untuk pastoral. Nah kalau dalam pastoral yang non gereja
Kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang yang, aduh udah gak tahan bu, udah gak tahan kak, gimana nih ya, udah deh kita bubar aja lah ya. Dunia ini kan yang penting bahagia, saya gak bahagia ya udah cari bahagia yang lain. Nah saudara, posisi saya ini bukan posisi saya ini mereka bergantung Roh Kudus dalam diri saya, bukan. Posisi saya adalah memperlihatkan kepada mereka bahwa ada banyak pilihan, tapi ada kuasa Roh Kudus bekerja. Nah yang menarik saudara, di tengah-tengah orang biasanya tuh insist atau memaksa, pokoknya saya mau bubar Bu Pendeta gitu ya. Tiba-tiba saudara, saya cuma bilang gini, tanya Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba dengan kuasa Roh Kudus, dia balik saudara. Ini namanya pengalaman iman. Pengalaman iman tuh gak bisa di set seperti matematika, 1 + 1 jadi 2. Kamu berdoa pasti ada jalan keluar. No. Pengalaman iman kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita sehingga kita mengalami kuasa Tuhan yang besar. Nah, kalau Roh Kudus sudah bekerja, kalau kita sudah alami kasih dan kuasanya, maka yang terjadi adalah kita akan meneruskan karyanya seperti prinsip gelas. Jadi adik-adik, teman-teman remaja pemuda dan kita orang dewasa punya gelas dalam tubuh kita. Kita sebut gelas rohani. Gelas rohani ya. Gelas rohani itu diisi oleh kuasa Roh Kudus dalam berupa pengalaman-pengalaman iman. Saya berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan, supaya anak saya mau ke gereja Tuhan. Tiba-tiba dia bilang, mami aku ke gereja. Kenapa? Ada temanku yang ngajak. Puji Tuhan. Saya dapat siraman di gelasnya tuh diisi gitu ya. Kuasa Roh Kudus bekerja. Atau saya lagi aduh pusing nih ya. Gimana mengerjakan ini? Tiba-tiba ada orang yang bilang, sering tuh saudara ada orang bilang, Bu saya tuh kak, saya tuh pengen ikut pelayanan di gereja nih. Wah saya tuh seperti dapat siraman di gelas saudara. Roh Kudus bekerja gitu ya. Yang kecil-kecil lah. Duh kayaknya enak nih makan babi panggang. Tiba-tiba ada yang ngajak makan babi panggang gitu ya. Nah itu tuh siraman Roh Kudus bekerja. Nah kalau saudara banyak dapat siraman Roh Kudus, maka akan tumpah nanti. Karena penuh kan saudara. Nah dapat babi panggang 1 kilo, separuh kasih pendeta gitu ya. Itu tumpah namanya. Tapi kalau orang gak pernah rasa gelasnya tuh penuh, jangankan kasih sesama, buat dirinya sendiri aja dia simpen sampai busuk. Karena kemungkinannya dia nggak peka Roh Kudus bekerja, kan nggak mungkin Roh Kudus gak bekerja ya saudara. Atau dia tutup gelasnya, dia nggak mau lihat Roh Kudus bekerja dan rasa Roh Kudus bekerja. Jadi duit sih banyak, dapat bonus, dapat hadiah. Terus dapat pekerjaan tambahan. Tapi dia tidak melihat itu Roh Kudus. Dan jadi gelas rohaninya tetap kosong. Walaupun duitnya banyak, jabatannya naik. Terus temennya tambah banyak yang baik. Sehat selalu, tidak pernah kena COVID. Tapi dia tidak merasa gelasnya tuh penuh. Karena apa? Karena dia gak mau peka kuasa Roh Kudus bekerja. Tutup sama dia. Itu sama seperti orang yang katanya lagi 2 orang jalan-jalan ke arah puncak. Satu orang itu saudara suka banget cari kan daerah puncak tuh banyak ini ya, banyak sesuatu yang tidak ada di Jakarta gitu ya. Nah nanti dia mulai cari makanan yang dia suka, jajan-jajan gitu ya. Dia ambil jajanan ini gitu ya. Terus dia lihat, sambil di perjalanan nyari jajanan tapi juga kuliner nyari di handphone. Dia nyari buka-buka mana, gak lama sampai ke puncak. Terus dia bilang, aduh kok kepala pusing ya. Yang satu enggak pusing saudara, kenapa? Karena dia mulai lihat, aduh gunung indah, itu hijaunya bagus banget. Lalu ada rintik-rintik hujan, itu indah sekali. Terus tiba-tiba ngelihat ada awan gitu ya. Terus dia bilang, ke puncak itu enak ya. Beda kan? Satu bilang pusing, satu bilang enak. Kenapa? Karena dia membiarkan keindahan itu dinikmati pemberian Tuhan.
Roh Kudus bekerja membuat dia bisa melihat karya Tuhan yang indah. Sampai dia bisa bilang, puji Tuhan, indah banget ya ke puncak. Tapi yang satu pusing kepala, nyari kuliner gak dapet gitu ya. Soalnya dia liatin handphone terus gitu, nyari makanan terus. Nah saudara, itu seperti gelas, kita tutup. Kita tidak biarkan Roh Kudus bekerja. Kalau itu yang terjadi, maka akhirnya kita tidak bisa meneruskan karya ilahi Yesus. Kita gak bisa what would Jesus do. Kita gak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Karena tumpahannya itu gak akan jadi. Orang Kristen yang bertumbuh dan menjadi berkat, berbuah banyak. Itu kalau dia merasa bahwa berkatnya banyak. Sekali lagi ya saudara. Orang Kristen yang berbuah banyak menjadi berkat. Itu kalau dia merasa berkatnya itu banyak. Jadi hari ini saudara tergantung, saudara merasa berkat banyak atau enggak. Nanti persembahannya sedikit atau banyak gitu ya. Saudara merasa diberkati Tuhan atau tidak. Maka saudara bekerja, melayani atau punya orang yang bekerja pada kita. Kita memberkati mereka atau enggak. Kalau enggak kita hitung-hitungan terus. Hitungan pesangon, hitungan hari libur, hitungan kerja harus on time, pekerjaan ditambah banyakin ke orang yang bekerja pada kita. Karena kita merasa tidak cukup berkat. Berbeda orang yang banyak berkat. Dia pengen tumpahin ke orang lain kalau dia merasa itu Roh Kudus bekerja menyadarkan dia. Nah itu sebabnya Kisah Para Rasul mengingatkan kita saudara. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11 gitu ya. Mengingatkan kita. Tapi Yohanes yang kita baca, Lukas yang kita baca juga mengingatkan kita. Nah begini, kita mulai dari nomor 4 dulu. Yang keempat itu adalah waktu di Yohanes ketika mereka mengalami Yesus naik ke surga. Lalu mereka mendapatkan pesan dan kenyamanan, kedamaian dari Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, bersuka cita dan ingin terus berada di bait Allah. Itu karena udah tumpah saudara. Tumpah merasa sukacitanya hidup atas janji Tuhan. Melihat keajaiban Yesus naik ke surga. Nah maka itu menjadi semangat mereka. Saudara dan saya juga perlu punya semangat iman. Dari mana semangatnya? Semangatnya adalah bagaimana kita punya perjumpaan dengan Kristus. Melihat Tuhan bekerja. Melihat karya dan kasih Tuhan dalam hidup. Dalam hidup saya. Dalam hidup orang lain. Wah puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya dan keluarga diajar terus untuk melihat kebaikan Tuhan lewat perkembangan yang dialami oleh anak saya. Ini anak kaum muda ya, remaja pemuda penuh dengan pergumulan. Tapi akhirnya Tuhan saya butuh ini, Tuhan kasih kepada dia gitu ya. Pengalaman-pengalaman iman, lalu dia bisa merasakan bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya. Saudara anak pendeta tuh gak otomatis jadi Kristen loh saudara. Tapi pengalaman iman mereka perlukan secara pribadi. Sehingga pada waktu dia mengalami pengalaman iman itu buat saya sukacita yang besar saudara. Yang pertama itu. Nah kalau kita gak dapet, lalu gimana saudara? Nah Kisah Rasul mengingatkan kita di ayat 6, bertanya. Bertanya untuk menjadi berkat. Jadi gak cuma tanya, Tuhan anak saya kok gak dapet jodoh-jodoh ya gitu ya. Atau Tuhan kenapa saya gak naik-naik jabatan. Itu bertanya untuk saya. Tapi kalau bertanya untuk melanjutkan karya atau jadi berkat, saya nanya gini, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa mencintai Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Atau apa yang saya mesti pelajari supaya jemaat di gereja tempat saya melayani itu bertumbuh imannya? Nah saya bertanya untuk melanjutkan karya. Kalau saya bertanya dan mendapat jawaban, tumpah tuh saudara. Saya mengalami berkat yang besar karena ada jawaban Tuhan. Nah baru setelah itu saya bisa jadi saksi dan menceritakan tentang karya dia serta melayani dia. Jadi yang mana nih saudara yang perlu kita lakukan? Apa peluangnya? Gimana caranya meneruskan karya ilahi? Peluang kita ada 3. Ini 3 yang sederhana, yang lain banyak sekali. Tapi peluang kita begini saudara.
Dari 5 anak kan tidak betah di rumah ya saudara katanya. Sederhana, meneruskan karya ilahi Yesus adalah dengarkanlah anak kita. Jadi kalau adik-adik di sini yang punya orang tua, bilangin kata pendeta Riani itu firman Tuhan bilang, mama papa dengarkanlah pikiran dan perasaan saya. Jangan cuman kasih aturan gitu ya. Nah kalau bapak ibu adalah orang tua, dengarkanlah anak-anak kita. Mereka tuh pengen ngomong yang beda sama kita. Jadi mari kita dengarkan. Nah yang kedua saudara, katanya kan 20% ibadah tidak menarik. Mari majelis jemaat, pegiat kita perbaiki terus ibadah kita supaya menjadi lebih hidup dan selalu hidup. Dan yang pertama, yang penting adalah katanya 12% anak muda punya sahabat di gereja, sisanya nggak punya. Nah saudara, mulai hari ini mari kita bersahabatlah dengan siapapun. Karena persahabatan itu menembus batas usia. Ada usia tua bersahabat dengan yang muda, anak-anak bersahabat dengan para remaja. Mari kita kembangkan budaya persahabatan di gereja ini. Sehingga kita bisa meneruskan karya ilahi Yesus di dunia. Sehingga dalam persahabatan kita bisa melakukan what would Jesus do. Sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, Martin Luther mengatakan Tuhan tuh gak perlu ditunjukin perbuatan baik kita. Yang penting tetangga kita yang lihat. Karena apa? Karena dengan itu kita melanjutkan karya ilahi Yesus. Inilah salah satu cara dalam film yang sebentar kita akan lihat. Cara seseorang meneruskan karya Kristus. Kita saksikan bersama. Saya pemakai narkoba dari tahun 90. Dia pemakai narkoba. 2014 tuh udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Sampai Hidup juga 2014. udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang. Keluarga yang penting udah saya cukupin, udah. Gak ada rasa sayang. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya nggak ada rasa takut situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya Dijebak tunjukin dia. barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya, seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu, dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama, biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Dapat Abang teman saya baru. ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat. Saya cuma masih responnya, oh oke. Nah, itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah gak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Ini seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 itu, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi Dia baca Alkitab. batas kemampuan manusia.
Tuhan melihat Itu salah satu yang menyapa. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback lagi. Masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu hidup saya mau end up kayak gimana. Luar biasa Tuhan makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya. Memang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Ya, Puji Tuhan. kalimat terakhir saudara yang kita baca tadi. Sekalipun saya mengalami ini, ya kita akhiri saja videonya. Sekalipun dia mengalami hal yang terberat dalam hidup, tapi dia bilang dia sukacita. Jadi saudara, nggak ada kata tidak mungkin. Jikalau Roh Kudus bekerja, seorang yang dihukum 14 tahun pun bisa meneruskan karya ilahi Yesus di dunia, di dalam penjara dan keterbatasannya. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati. Amin.